Halo sahabat KJ, jumpa kembali dengan saya di video KJ Informasi. Di sini Bang KJ akan selalu berbagi informasi-informasi penting untuk kalian semua, dan di kesempatan kali ini Bang KJ akan berbagi informasi tentang jamur tiram, Pleurotus ostreatus, adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomiometaceae dengan ciri-ciri umum tubuh buah berwarna putih hingga krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Jamur tiram masih satu kerabat dengan Pleurotus arinyi dan sering dikenal dengan sebutan King Oyster Mushroom. Karakteristik sunting. Tubuh buah jamur tiram memiliki tangkai yang tumbuh menyamping, bahasa Latin, Pleurotus. Dan bentuknya seperti tiram ostreatus sehingga jamur tiram mempunyai nama binomial Pleurotus ostreatus. Bagian tudung dari jamur tersebut berubah warna dari hitam, abu-abu, coklat, hingga putih. Dengan permukaan yang hampir licin, diameter 5-20 cm yang bertepi tudung mulus sedikit berlekuk. Selain itu, jamur tiram juga memiliki spora berbentuk batang berukuran 8-11 kali 3-4 m serta miselia berwarna putih yang bisa tumbuh dengan cepat di alam bebas. Jamur tiram bisa dijumpai hampir sepanjang tahun di hutan pegunungan daerah yang sejuk. Tubuh buah terlihat saling bertumpuk di permukaan batang pohon yang sudah melapuk atau pokok batang pohon yang sudah ditebang. Karena jamur tiram adalah salah satu jenis jamur kayu, untuk itu, saat ingin membudidayakan jamur ini, substrat yang dibuat harus memperhatikan habitat alaminya. Media yang umum dipakai untuk membiakkan jamur tiram adalah serbuk gergaji kayu yang merupakan limbah dari penggergajian kayu. Secara alami, jamur tiram Pleurotus ditemukan di hutan di bawah pohon berdaun lebar, atau di bawah tanaman berkayu. Jamur tiram tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak. Di tempat terlindung miselium jamur akan tumbuh lebih cepat daripada di tempat yang terang dengan cahaya matahari berlimpah. Pertumbuhan miselium akan tumbuh dengan cepat dalam keadaan gelap, tanpa sinar. Pada masa pertumbuhan miselium, jamur tiram sebaiknya ditempatkan dalam ruangan yang gelap, tetapi pada masa pertumbuhan badan buah memerlukan adanya rangsangan sinar. Pada tempat yang sama sekali tidak ada cahaya, badan buah tidak dapat tumbuh. Oleh karena itu, pada masa terbentuknya badan buah pada permukaan media harus mulai mendapat sinar dengan intensitas penyinaran 60-70%. Pada budidaya jamur tiram, suhu udara memegang peranan yang penting untuk mendapatkan pertumbuhan badan buah yang optimal. Pada umumnya suhu yang optimal untuk pertumbuhan jamur tiram dibedakan dalam dua fase, yaitu fase inkubasi yang memerlukan suhu udara berkisar antara 22-28 derajat Celcius dengan kelembapan 60-70%, dan fase pembentukan tubuh buah memerlukan suhu udara antara 16-22 derajat Celcius. Tingkat keasaman media juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur tiram. Apabila pH terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka pertumbuhan jamur akan terhambat, bahkan mungkin akan tumbuh jamur lain yang akan mengganggu pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Keasaman pH media perlu diatur antara pH 6-7 dengan menggunakan kapur, kalsium karbonat. Kondisi di atas lebih mudah dicapai di daerah dataran tinggi sekitar 700-800 meter dpl. Kemungkinan budidaya jamur di dataran rendah tidaklah mustahil asalkan iklim ruang penyimpanan dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan jamur. Dalam proses panen jamur tiram ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah alat yang digunakan serta cara memanen. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses panen jamur tiram. Alat-alat dalam memanen jamur tiram diperlukan alat-alat sebagai berikut: gunting atau pisau lainnya yang tajam, keranjang untuk tempat mengumpulkan hasil panen. Keranjang apapun dapat dipakai asalkan dapat menampung hasil panen. Timbangan sangat diperlukan, dalam hal ini berguna untuk menghitung jumlah hasil panen sebelum jamur tiram dikemas. Plastik PP untuk mengemas hasil panen yang akan dipasarkan dengan ukuran
Bebas, sesuai dengan keinginan petani. Cara memanen. Dalam budidaya jamur tiram ada perbedaan yang sangat signifikan di dalam pertumbuhannya, tidak seperti pada budidaya tanaman lain pada umumnya. Usia jamur tiram boleh dikatakan sangat singkat jika dibandingkan dengan jamur yang lain dan juga tanaman lain pada umumnya, sehingga sangat berpengaruh terhadap aktivitas pemanenan. Ketika pinheat atau bakal jamur mulai keluar muncul hanya memerlukan 5-7 hari saja, dan pada waktu tersebut jamur sudah tumbuh maksimal dan harus segera dipanen. Apabila telat 4-8 jam saja maka warna jamur akan berubah menjadi agak berwarna kuning, tidak putih bersih lagi, dan hal ini menunjukkan kualitas jamur yang buruk dan tentu ini sangat berpengaruh terhadap harga jual jamur tiram tersebut. Langkah-langkah cara memanen jamur tiram. Sayat jamur di pangkal batangnya sehingga terbawa dengan akarnya. Lalu bersihkan kotoran berupa bahan media tanam jamur yang biasanya menempel pada akar jamur. Dalam membersihkan jamur tersebut hindari di areal kumbung atau tempat budidaya, karena jika terjadi pembuskan pada sisa 2 jamur ini bisa menyebabkan timbulnya hama ulat, dan tentu dapat menghambat tumbuh jamur tiram generasi berikutnya. Lalu setelah jamur selesai dari semua proses termasuk pembersihan tadi, maka jamur siap untuk dikemas. Dalam mengemas jamur tiram juga harus hati-hati, susunlah jamur tiram dengan rapi, pastikan tidak ada daun jamur yang melipat. Dan dalam mengikat plastik kemasan juga jangan terlalu menggelembung karena beberapa jam setelah dikemas jamur akan mengeluarkan zat serupa gas yang akan memenuhi plastik kemas sehingga mengencang. Jadi beri ruang saat mengikat plastik kemas tersebut. Dan kini setelah dikemas jamur tiram pun siap untuk dipasarkan ke pelanggan-pelanggan tercinta. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, komen dan di-share video ini agar informasi ini bisa ditonton saudara-saudara kita yang lainnya, dan sampai jumpa sampai ketemu di video yang selanjutnya.